kumpulkan dalam nama, bismi, dengan nama siapa? Rabbika, Rabb engkau. Rabb itu bahasa Arab artinya yang mengatur, yang mencipta. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb artinya yang mengatur dan mencipta. Inilah yang disebut, kalau sekarang orang bilang alam semesta dari Nur Muhammad, maka semua ruh dari ruh Ahmad. Itu dia. Inilah yang Nabi maksud waktu beliau ditanya dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Kan semua orang pakai nih, ini dalam Qur'annya, sekarang dalam hadisnya. Mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau diangkat jadi nabi? Apa jawaban beliau? Adam masih tanah, Adam belum dicipta, aku sudah diangkat jadi nabi. Ada yang terjadi pada ruh. Ada yang terjadi namanya amnesia ruhani. Ruh tuh lupa kalau dia dulu siapa. Bahkan dia lupa namanya siapa, dia lupa dia dulu pernah ke siapa. Tapi ruh ini kemudian punya koneksi ke kolbu, ke diri ini melewat kolbu. Nah, si kolbu inilah media untuk menghubungkan akal kita dengan ruh. Itu sebabnya kalau orang ditalkinkan zikir nama Allah dengan teknik yang benar, itu kolbunya bergetar. Begitu. Bagaimana cara mengumpulkannya? Nah, kumpulkan dalam nama, bismi, dengan nama siapa? Rabbika, Rabb engkau. Rabb itu bahasa Arab artinya yang mengatur, yang mencipta. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb artinya yang mengatur dan mencipta. Jadi yang membuat kita bisa duduk malam ini di sini itu ada sifat Allah yang disebut Rabb. Maka istilahnya rububiyah, ya. Pernah dengar istilah rububiyah? Rububiyah. Mana nih pembatas? Ini aja nih. Tapi ini bukan rububiyah versi kelompok yang ekstrim. Kita juga bagi istilah rububiyah. Kita nggak bahas. Ya. Jadi ada istilahnya rububiyah. Rububiyah. Rabb berarti secara harfiah tadi apa? Pengatur, pencipta. Tapi secara makrifat apa arti Rabb, rububiyah? Keesaan Allah yang terpancar pada makhluk, itu artinya. Itu arti pertama. Ada arti keduanya. Keesaan Allah dalam keragaman makhluk. Makhluk banyak nggak? Ini kita aja malam ini udah ada berapa orang? Sebanyak ini kita, itu Allah nggak kerepotan loh ngaturnya. Umi ngatur anak beberapa repot nggak Mi? Pasti repot, walaupun seneng. Ya. Kita ngurus badan aja repot. Allah tidak pernah repot ngurusin orang. Ustadz pernah numbuhin rambut nggak? Numbuhin rambut, beneran? Numbuhin gigi, nggak ya? Kok kuku manjang, gigi nggak manjang? Itu kenapa ceritanya itu? Berarti bukan kita yang urus kan? Nahan uban keluar. Nah, itu namanya Rabb, Rabbul Alamin, pengatur alam. Maka di rambut itu ada alam. Di rambut itu ada alam. Di kuku itu ada alam. Maka kuku itu bisa manjang. Di alam itu ada malaikat yang bertugas. Jadi ada malaikat yang tugasnya manjangin rambut. Ada malaikat yang tugasnya
manjangin kuku. Kalau sudah mulai ubanan, mohon maaf, berarti tugas malaikatnya udah berkurang. Maka uban itu boleh pertanda. Pertanda apa? Dekatnya kematian. Karena malaikatnya sudah mulai gak bertugas. Gak nakutin ya, emang menakutkan. Nah, ini kata yang paling saya suka itu, Rabb. Rububiyah itu keesaan Allah dalam ragaman makhluk. Allah itu gak pernah kerepotan walaupun ngurusin umat yang banyak. Kita baru ngurusin badan sakit pala aja udah pusing. Ini coba aja nih, habis makan daging, terus minum soda, naik tuh. Nah, belakangnya berat tuh. Ya, Allah gak pernah repot ngurusin begituan. Ya, jadi ada ilah. Ilah kan la ilaha illallah. Ilah. Apa beda ilah dengan Rabb? Rabb itu keesaan dia yang ada pada makhluknya. Bahwa kita setelah kita lihat tubuh ini, ternyata yang menumbuhkan satu rambut, yang menumbuhkan satu sel, bukan kita. Tapi dalam batin itu pasti ada satu sosok. Itulah yang disebut keesaan Allah dalam makhluk. Gitu. Kalau ilah disebut juga ilahiyah atau uluhiyah, itu keesaan Allah pada dirinya sendiri. Jadi Allah menyaksikan bahwa dirinya esa sendiri aja. Makanya ketika kita menyebut la ilaha illallah, harus hilang diri baru bisa mengatakan la ilaha illallah. Jadi kenapa orang-orang baca la ilallah nggak ada nikmat? Karena masih ada dirinya dalam membaca. Ini kita baca nih, la ilaha illallah. Kita masih merasa kita yang baca, udah nggak ada rasanya. Tapi ada keyakinan, tiadalah aku, tiadalah egoku, tiadalah kepentinganku, tiadalah tujuanku, kecuali hanya Allah. Itu lama-lama tuh kolbunya akan terbimbing untuk menikmati kalimat itu. Ya. Nah, kembali ke surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kumpulkanlah zahir dan batinmu dalam satu nama, yaitu nama Allah Rabb. Bahkan Rabbi, kita sering doa Rabbana ighfir lana, Rabbana. Rabbana itu Rabb, pencipta. Ya. Sering kita nyebut Rabbul Izzati, udah jadi bahasa Indonesia ya. Rabbul Izzati, udah jadi bahasa Indonesia. Allazi khalaq, yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, ini kata kunci, beda khalaqa dengan nafakha nanti. Khalaqa, menciptakan manusia min 'alaq, daripada alaq. Apa arti alaq? Alaq ini segumpal darah. Jadi alaq itu kayak beku, nyantol, kayak apa namanya nih yang kalau kita masuk kali itu nempel di gini? Lintah. Nah, alaq itu kan kayak darah. Bener nggak? Kayak darah nggak? Nah, min alaq itu adalah nutfah, sperma yang sudah berubah, bertransformasi menjadi darah yang beku. Itu disebut alaq. Bahasa Arab ini. Makanya dia bisa nempel di rahim perempuan. Ya. Menciptakan manusia ada bahannya, yaitu alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan nama Rabbmu yang sangat mulia, pemurah. Iqra, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak tahu. Ini 3 ayat yang terakhir ini kita terjemahkan nanti ya. Sekarang kita masuk ke yang inti, surah Al-Hijr ayat 26. Masya Allah, merepotkan nih. Makasih Bang. Kita tos dalam hati Bang ya, Bang Tosi. Ini perlu diingat-ingat ya, rububiyah sama uluhiyah bedanya apa? Ini beda akidah kita sama Salafi. Salafi juga bahas uluhiyah, rububiyah, tapi beda pemahamannya sama kita.
Mereka bagi tauhid jadi 3. Ini pembeda kita dengan salafi ya. Kan Umi jangan-jangan nonton lagi nih. Enggak, ya. Oh, ngecana aneh. Boleh. Boleh nonton yang lain, tapi harus punya filter gitu. Kita nggak ngelarang orang ngaji sama siapa aja. Yang penting punya filter. Jadi di luar sana ada kelompok yang membagi tauhid jadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi dengan itu dia membidahkan tayawasul. Dengan itu dia membidahkan ngambil berkah. Padahal tauhid bukan begitu. Ya. Kita masuk ke sini. Ini ayat tentang marifat ini. Jadi Allah itu sisip-sisipkan marifat itu di beberapa ayat. Ada yang hukum syariat, ada yang hukum zahir, ada yang hukum batin. Ini salah satu ayat-ayat tentang marifat. Ya. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Ini terjemahan bebasnya ya. Sungguh kami ciptakan manusia dari tanah, gitu aja deh, ya. Nanti yang mirip ada di surat Shad. Shad ayat 71 ya. Shad ya, sama. Ya. Begini juga cuma bahasanya lebih ini. Wal janna, dan jan, masih ingat bulan lalu ya? Kita membahas tentang Banul Jan, keturunan jan. Wal jan, dan kelompok jan itu mbahnya jin. Bisa juga diartikan jamaknya jin, tapi saya nggak sepakat. Yang jan ini satu klan besar di alam semesta yang sudah ada sebelum manusia. Jadi sebelum manusia ada nih dia ada duluan. Dari apa dia tercipta? Khalaqnahu, kami ciptakan min qablu, dari sebelum manusia. Ini dalil kalau Banul Jan, bahwa klan Jan, klan jin, klan api, mirip-mirip cerita Avatar kan? Ya, itu sudah ada min qablu, sudah ada sebelum manusia. Dari apa dicipta? Min naris samum, daripada api. Ya. Jadi cerita-cerita yang ada di imajinasi penulis-penulis komik apa segala macam, jangan-jangan mereka ngambil dari agama-agama tertentu. Gitu. Ini salah satu modelnya ya. Berarti sebelum kita sudah ada kehidupan di bumi, manusia klan tanah, tercipta dari tanah, ada klan api disebut Banul Jan, ya. Banu artinya anak keturunan, Jan ya. Kenapa saya katakan ini bukan jamak? Wal janna khalaqnahu, bukan khalaqnahum. Yang bisa bahasa Arab paham tuh. Dan jan, moyangnya iblis, moyangnya jin, kami ciptakan dia satu, bukan kami ciptakan mereka, tapi kami ciptakan dia. Berarti jan, mbahnya jin. Jadi keturunan dia disebut jin. Nah, jin ini disebut Banul Jan. Nah, Jan, Banul Jan, baru jin. Nah, Banul Jan ini dulu pernah berkuasa di muka bumi. Sebelum mereka ada manusia purba. Tapi manusia purba itu gak banyak. Kalau berdasarkan teks yang saya baca, paling cuma 70. Tapi satu manusia purba hidupnya 1000-an tahun lebih. Bahkan lebih dari 1000 tahun. Ada yang 7.000, ada yang 10.000. Dan mereka berjalan tuh. Ada yang jalan dari Afrika. Itu bumi itu masih nyatu tuh, beberapa benua itu masih nyatu. Indonesia ini masih nyatu dengan benua yang mana gitu. Saat itu mereka jalan kemana-mana. Makhluk purba. Disebut manusia kayak monyet, disebut monyet, dia kayak manusia. Tapi bukan monyet, bukan kera. Dia manusia. Nah, bahasa paling gampang manusia purba. Ya, manusia purba. Jadi yang dibahas oleh Darwin itu setengahnya benar.
Darwin itu setengahnya bener. Ini pembahasan antum waktu HMI itu ya. Darwin itu ketemu data berdasarkan penggalian dia, ini lebih benar kalau daripada Adnan Oktar, siapa namanya, yang Harun Yahya, kan dia kacau itu, bohong deh itu, dia menemukan data arkeologis, ternyata itu buat-buatan sendiri. Pas dicek oleh pakarnya, wah dia memalsukan. Kan belakangan ngaku jadi Imam Mahdi dia. Harun Yahya. Dulu awal-awal bagus. Tahun 2013 saya nanya sama teman saya orang Turki, Soleh namanya. Dia pintar bahasa Arab, saya tanya, "Ma ra'yuka an Harun Yahya?" "Oh, an Oktar indana kana fasiqan zindiqan." Loh, menurut kami itu zindik fasik. Itu 2012-13 saya udah dengar kabar itu. Ternyata keluar kemarin, ditangkap ya. Ya. Gak sabar dia, udah menikmati surga sebelum surga dia. Ya. Jadi Darwin itu kan menemukan data ada makhluk purba umurnya lebih tua daripada Adam. Nabi Adam kan belum nyampe 7.000 tahun yang lalu. Belum nyampe 7.000 tahun yang lalu. Sedangkan makhluk purba itu ada yang berumur 20.000 tahun, ada 100.000 tahun, ada yang 1.000.000. Gitu. Makhluk-makhluk purba itu. Ada yang kayak manusia, ada yang kayak burung, ada yang kayak ikan. Gitu. Awal-awalnya kayak unggas. Mirip-mirip unggas awalnya. Jadi teori dia kan burung kan, bener ya? Burung pak ikan dulu, saya lupa tuh teori dia tuh. Kayaknya ikan dulu terus jadi burung, terus apa gitu. Jadi apa yang ditemukan oleh si Darwin itu setengahnya bener. Cuma dia kemudian dengan teori evolusi dia, karena memang itu lama, evolusi itu kan artinya pergerakan yang panjang sekali. Satu makhluk itu bisa hidup puluh ribu tahun, satu makhluk. Dan dia cuma beberapa di muka bumi. Dan uniknya ternyata ditemukan di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, bukti-buktinya itu masih ada. Jadi bukti bahwa mereka pernah ada di negeri ini. Jadi DNA kita ini termasuk DNA tua juga, walaupun hidungnya kayak ente tuh, ya. Baik. Ini dalil bahwa sudah ada makhluk sebelum manusia. Jadi kita nggak usah pakai dalil-dalil orang lain, dalil kita punya kok, ya. Kan zaman sekarang zaman mana dalilnya, ya. Dikit-dikit ditanya mana dalilnya. Anak SMA, SMK nantang kita pakai dalil, ya. Ya udah kita kasih dalil, kita tanya balik, dalil ente mana? Itu tuh Quran tuh, di mana dalilnya? Emang di Quran dalil? Kita kasih unjuk, coba terjemahin, nggak bisa dia. Terlalu semangat ya, karena berguru lewat YouTube kurang ajar sama Ustadz. Dikira Ustadz yang disalahkan di YouTube itu nggak ngerti apa yang dia baca. Itu saya sering tuh awal-awal dulu tuh, ada yang kirim-kirim link-link, semuanya link Google, pakai kitab terus terjemahin. Ya, apa bacaan kita waktu masih nyantri. Dia kira dengan begitu dia ngasih tahu. Ya itu kan kita udah baca dulu. Ya, ilmunya ilmu Google, jadi hijrahnya hijrah Google ya. Kalau hijrah itu yang benar, hijrah ruhani. Jangan hijrah Google, jangan hijrah celana doang yang hijrah. Celana hijrah, ya. Tapi batinnya nggak hijrah. Batin kita kan pada dasarnya kita ini meremehkan orang, merendahkan orang. Hijrah kan itu mulai menghargai orang. Batin kita kan aslinya cuek, mulai sekarang perhatiin orang. Kita tuh nggak respect sama orang, kita kan ego. Hijrah kita adalah mulai mengecilkan ego, lalu mulai menghargai orang. Baru hijrah benar. Kalau cuma celana jingkrang, jenggot, kopiah, baju koko, itu mah zohirnya hijrah ya. Antum nggak perlu hijrah tete. Dari kecil udah begini dia, lahir udah pakai sarung. Iya, kuliah doang yang kacau-kacau dikit ya. Wa iz qala, ini lebih ditegaskan lagi. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat. Ini Nabi, Allah lagi ngomong sama Nabi Muhammad loh. Ingatlah hai Muhammad, ketika Allah berkata kepada malaikat, itu Nabi disuruh ingat. Itu Nabi Muhammad bin Abdullah disuruh ingat
Itu ingat yang mana tuh? Jadi Nabi itu disuruh recall, mengingat kembali. Berarti sudah ada Nabi Muhammad sebelum Nabi yang Muhammad bin Abdullah itu. Maka dia diperintahkan, wa izqala, dan ingatlah ketika berkata Rabbmu, Tuhanmu kepada malaikat. Saat itu sudah ada Nabi Muhammad, cuma bukan fisiknya. Gitu. Nanti Ani tulis ya, ada penjelasan itu. Pernah nggak ada yang nafsir begini sebelumnya, Tat? Jangan-jangan aneh sesat lagi menurut antum. Kalau salah tegur aneh. Jadi ingatlah olehmu, wahai Muhammad, ya, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku khaliqun, menciptakan bashar itu manusia. Ini rumusannya. Allah menciptakan basyaran. Jadi khalaqa atau khaliq. Tadi kan kita membahas khalaq ya dalam surat Iqra, surat Al-Alaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang mencipta. Ini penjelasannya ini. Ini penjelasannya. Khaliq. Ini sesungguhnya aku menciptakan basyaran. Khaliq itu artinya mencipta. Ya, diingat-ingat ya, saya nggak tulis terjemahannya. Aku ciptakan bashar. Bashar itu manusia. Dari apa dicipta? Min salsalim min hama'im masnun, dari tanah. Nah, ini terjemahan bebas saja ya. Daripada tanah. Nah, ini dia. Jadi kalau khalaqa atau khaliqun pasangannya dari tanah, dicipta daripada tanah. Ini penting sekali. Bahwa kita dicipta dari satu bahan, namanya tanah. Ini tubuh ini. Ini disebut bashar, tubuh ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahasa Arabnya bashar. Ya, atau insan. Tapi ada sisi lain kita nih. Yang kedua, nah, ayat yang 24 nih. Fa idza sawaituhu, apabila telah aku sempurnakan sisi manusia, sisi jasad, nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ada kalimat berikutnya. Nah, ini dia. Nafakhtu. Apa arti nafakhtu? Aku tiupkan, ya, padanya manusia, min, daripada ini entah badan saya gendut apa, udah mulai nggak enak nih gerak. Ruhi, apa arti ruhi? Ruhi, ya, rohku. Aku hembuskan ke dalamnya, aku tiupkan ke dalamnya rohku. Begitu kalamnya. Fa'ulahu sajidin, setelah ditiupkan rohku ke dalam diri manusia, malaikat langsung sujud. Jadi yang dilihat malaikat apa? Manusianya atau rohnya? Rohnya. Jadi si malaikat ini respek kepada Adam, itu sujud respek. Sujud hormat. Itu karena bukan sisi manusia, tapi karena ada sisi ruhi. Rohku. Jadi roh ini tidak dicipta. Roh itu dihembus, ditiup. Kalau yang dicipta apa? Ya, saya berkali-kali sampaikan itu kepada beberapa orang, gak terima dia. Di Quran gak begitu. Quran yang mana? Quran kita cuma satu.
Di surat Sajadah. Ayo kita buka surat Sajadah. Nih, kita buka surat Sajadah ya. Dia baca surat Sajadah. Nggak hafal juga di itu surat Sajadah. Ayat 7 sampai 9. Apa kata Allah? Surat ayat 7-nya, wa bada'a khalqal insana min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tin, tanah. Tanah kan bahasa Arabnya tin. Setelah sempurna di ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Lalu meniupkan rohnya. Bedanya sini pakai aku, di situ pakai ruhihi. Pakai rohnya. Jadi Allah itu selalu menyebut roh dengan kata hembusan, menyebutkan tanah dengan kata penciptaan. Yang dikhawatirkan oleh si orang ini apa? Berarti separuh dari Tuhan ada di kita dong. Oh, salah paham ente. Ya. Saya kalau menghembus, itu diri saya pindah nggak ke situ? Ya enggak, ya kan? Coba kita hembus balon, pindah nggak diri kita ke situ? Enggak, tapi energi kita ada di situ, gitu. Waktu kita hembus semua nggak, atau disisain kekuatan di sini? Pasti disisain. Makanya min sebagian. Boleh diartikan sebagian. Boleh juga diartikan min dari. Min ibtida namanya. Dari, bersumber dari rohku. Bisa juga diartikan sebagian dari hembusanku. Bisa dua-duanya, gak ada masalah. Gak akan merubah tauhid. Justru inilah sebenarnya tauhid yang dimau. Kalau paham ini, kita tahu ntar jalan pulang. Ini penjelasannya panjang nih tentang kata ruh ini. Sampai kiamat gak beres-beres nih ngaji ruh. Ini yang ditahan Nabi ketika Yahudi ngejek-ngejek Nabi. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau mengenai hakikat ar-ruh. Katakanlah min amri rabbi, itu urusan Rabbku. Amr itu nafakh. Iya. Itu urusan gua, kayak begitu. Lo gak usah urus-urus gitu. Tapi itu perkataan untuk Yahudi. Kalau untuk Nabi kan enggak. Nabi berikan ilmu ruh. Jadi banyak orang berpikir Nabi Muhammad pun enggak diberi ilmu ruh. Siapa bisa ngerti enggak inti ayatnya? Ayatnya itu yas'aluka, mereka ahli kitab, orang Yahudi bertanya kamu, hai Muhammad, mengenai ruh. Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka ahli kitab, kamu, hai ahli kitab, berikan ilmu mengenai ruh. Yahudi bertanya kamu, hai Muhammad, mengenai ruh. Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka ahli kitab, kamu, hai ahli kitab, berikan ilmu mengenai ruh. Sedikit Muhammad diberikan semua. Makanya Nabi disuruh ingat, wa iz qala rabbuka, ingatlah ketika Rabbmu. Nah, waktu itu Nabi Muhammad apa dong? Udah ada Nabi Muhammad waktu itu. Namanya bukan Muhammad. Itulah yang kita baca tadi. Ahadatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Jadi saya baca begitu ada dalilnya, ini dalilnya. Orang kalau nanya itu zikir dari mana? Itu dari Quran. Ya, disarikan dari Quran itu zikirnya. Kita nggak boleh buat-buat sendiri zikir. Rasul ada sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ketika disebutkan ingatlah, ini yang kita sebut Nabi Muhammad waktu itu namanya Ahmad. Apa pangkatnya Ahmad? Ruhullah. Ruhullah. Sumber hembusan pertamanya itu namanya Ahmad. Coba Tat, kalau ada ayat Qul huwallahu ahad. Beda sama Ahmad cuma berapa huruf? Beda sama ahad cuma. Jadi dari ahad ke Ahmad itu cuma satu hembusan.
Jadi semua ruh kita ini bersumber dari Ahmad Ruhullah. Inilah yang disebut, kalau sekarang orang bilang alam semesta dari Nur Muhammad, maka semua ruh dari ruh Ahmad. Itu dia. Inilah yang Nabi maksud waktu beliau ditanya dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Kan semua orang pakai nih, ini dalam Qur'annya, sekarang dalam hadisnya. Mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau diangkat jadi nabi? Apa jawaban beliau? Adam masih tanah, Adam belum dicipta. Aku sudah diangkat jadi nabi. Namanya Ahmad. Nih saya sul adab sudah pakai tangan kiri. Udah terpaksa kan nunjuk begini. Ya Umi ya. Besok di sini kali Umi. Ya, di sini ntar. Silakan diantar gimana caranya ya. Mungkin ada tempat apa kayak. Ahmad ini itu yang disebut kuntu nabiyan. Aku sudah diangkat jadi nabi. Adam belum dicipta. Itu Sahih Imam Tirmizi itu. Imam Tirmizi murid Bukhari, Bukhari murid Imam Humaidi, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Mereka ini murid Imam Syafi'i. Nyambung ilmunya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum ada panik-panik Ustaz, baca aja itu Ahmad Ruhullah, Ahmad Ruhullah, Ahmad Ruhullah. Baca ijazah langsung tuh. Nanti ruhnya akan kembali itu kerinduannya. Nanti dia kuat lagi, energinya kuat lagi. Kita kalau lemah, kita ngadu emak kita kan. Sumber kita siapa? Emak kita. Sumber, jadi rahimnya alam, rahimnya ruh itu Ahmad itu. Dalam mimnya itulah. Saya kalau boleh sebut mim ini adalah rahimnya arwah. Ini istilah saya aja nih Ustaz, istilah bid'ah. Jadi mim ini adalah rahim arwah. Semua yang ada di alam semesta itu diterbitkan oleh Allah dari situ. Ada ibu, ada seorang perempuan, dia punya anak semua. Dia dipanggil apa dia? Ibu kan? Maka nama lain dari Ahmad apa? Ruhullah udah. Tadi saya pembukaan, kok pembukaannya itu Zatur Ruh. Ahad Zatur Ruh. Lah, kok dibuka ini? Ternyata isyaratnya ini. Harus saya buka namanya sekarang. Ahmad Ummul Arwah. Selama ini kan orang ngaji baru Muhammad Abul Arwah. Muhammad bapaknya Ruh. Itu udah biasa. Ibunya mana? Ini bukan ibu bapak dalam kawin ya. Ini maksudnya bab ontologi, bab asal muasal. Asal muasal nur dari Nur Muhammad. Maka malah dia Abul Arwah, bapak. Sumber keluarnya arwah dari Ahmad. Makanya Allah ngomong, "Hei Muhammad, ingat gak kamu dulu waktu Allah ngomong ke malaikat?" Itu yang disuruh ingat siapa? Si Ahmadnya itu disuruh ingat. Gitu. Maka semenjak saat itu semua ilmu Allah sudah ada dalam diri Muhammad. Jibril itu turun cuma untuk fasilitas hukum normatif. Sedangkan hukum sifat itu sudah ada di dalam ruhnya Nabi Muhammad semua. Jibril pun baru bisa. Jadi Jibril itu orang kan mengira itu gurunya Nabi Muhammad. Salah itu. Jibril itu pengawal, fasilitator Nabi Muhammad, bukan guru Nabi Muhammad. Secara syariat iya, secara riwayat iya. Nabi Muhammad dari Jibril, dari Allah. Itu saya kalau punya sanad hadis, punya sanad Quran, punya sanad tarekat. Tapi dalam ilmu ma'rifatullah, Jibril itu lebih dulu atau Nabi Muhammad? Kan Ahmad Ruhullah. Duluan mana Ahmad atau malaikat? Ya duluan Ahmad lah. Lolos ya, malam ini lolos ngajinya nih. Dan ini kita nggak keluar, semuanya pakai Quran, pakai hadis. Kalau ada yang ingkar, silakan ingkari Qurannya. Jangan-jangan ada yang baca ayat tapi nggak ngerti, dibilang nggak ada. Kan banyak nih orang nggak ngerti, dibilang nggak ada. Kaidah dari mana itu? Enggak ada ayatnya, baru jelas ayatnya banyak. Nah ini dia nih, ini penting ya. Jadi sebutannya itu begitu.
Ahmad itu ummul arwah, induknya semua ruh. Bahwa ruh itu sumber dari rahimnya mim itu. Ini istilah aja biar gampang ya. Kan boleh kita buat istilah tuh biar mudah. Istilah dikasih nama gitu. Kalau nggak diistilahkan jadi bingung ntar. Makanannya kalau nggak dikasih nama gimana? Makanan yang enak itu yang warnanya coklat itu kasih aja nama. Kue apa namanya Uni? Apa namanya Bang? Aduh, berondong ya, brownies. Ya, kayak gitu. Ini contoh. Kasih nama. Biar beda dengan kue yang enak di sampingnya. Ini kurma ajwa. Sampingnya ada sukari. Kasih nama. Ulama itu kelebihan mereka bisa memberikan istilah nama supaya murid-muridnya itu bisa mencerna dengan mudah. Ya. Ini antum kalau nggak punya ilmu ini masuk kubur ngaji lagi tak? Serius. Orang-orang di alam kubur nggak langsung ketemu Allah kalau dia nggak punya ini gimana dia mau pulang? Dia mau pulang kemana? Antum mau pulang kampung, tapi nggak tahu kampungnya. Mau cari emak kita siapa? Gitu. Ruh ini dia mau pulang, innalillahi wa inna ilaihi harus lewat Ahmad dia. Jadi kalau ruh tidak pulang lewat Ahmad dia nggak bisa pulang. Maka mesti dia bersaksi dulu. Ahdatur ruh, Ahmad ummur ruh. Itu persaksian dia di sana. Nah, kalau dia mengerti ilmu itu sekarang, maka dia pulang nanti tinggal dijemput oleh ibunya Ahmad. Itulah syafaat sebelum syafaat di akhirat. Karena kubur itu kan awal akhirat. Jangan dikira nih kita mati langsung ketemu Allah. Ya salam, pertanyaan mungkar nakir dulu. Tapi mungkar nakir kan dia tugas SOP. Dia hanya menanyai orang mukmin sama orang munafik. Kafir sama wali dia nggak tanya. Nabi apalagi nggak ditanya. Orang kafir langsung dijeblosin. Orang munafik dicek dulu dia imannya dominan atau nifaknya, munafiknya dominan. Dominan munafiknya disiksa terus. Siksa di alam kubur itu kan bisa dikeplang, bisa dilihatin neraka, kan tersiksa dia kalau ngeliat neraka kan. Seperti Fir'aun kan diperlihatkan terus neraka di depan dia. Sampai sekarang detik ini. Fir'aun itu ditunjukin, tuh siksa kamu tuh. Kita dipertontonkan kalau kita bakal digergaji depan orang. Oh siksaan paling dahsyat itu. Firaun sekarang hatta liom sampai detik ini dia begitu. Haman, Namrud yang dulu sombong yang ngaku-ngaku diri sebagai Tuhan. Oh, lecek kepalanya hancur balik lagi. Kayak Thor itu loh, tahu Thor kan? Dia punya palu. Man robuka. Plong. Ya. Apalagi ditanya. Kalau munafik pertanyaannya sampai ke Man haza, menurut kamu ini siapa? Muncullah wajah Nabi Muhammad. Kalau dia nggak mengerti ilmu ini sebelum sana, nanti dia nggak bisa jawab. Itulah dasarnya kenapa mimpi ketemu Nabi, walaupun secara fisik belum temu, ruh kita udah pernah ketemu. Nah, masuk ke alam kubur kan ruh dominan. Ruh bilang, wah ini mah nabiku dulu nih. Waktu di alam azali, ya bukan di alam ya, waktu di zaman-zaman pra alam semesta ini, aku sudah ketemu ini gitu. Dia harus mengerti yang sampai ke bab ini. Ahmad ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini pangkat beliau nih, pangkat kenabiannya ruhullah. Yang ngomong Ahmad sebagai nabi akhir zaman, gelarnya siapa? Surat Shaf ayat 6. Jadi saya ditanya sama Bang Dik, dalil nama ruh itu di mana? Ini surat Shaf ayat 6. Nabi kan namanya Muhammad. Loh, Nabi banyak namanya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Tirmizi. Nabi mengatakan, Ana Ahmad, Ana Muhammad, Ana Al-Mahi, Ana Aqib. Ini Nabi namanya banyak. Aku Muhammad, aku juga Ahmad, aku juga Mahi, aku juga Aqib. Itu Nabi nyebutin nama-namanya. Jadi nama Nabi itu beragam. Ada nama Muhammad, itu nama jasad. Ahmad itu nama ruh. Mahi itu nama tugas. Aqib itu nama pangkatnya. Gak ada lagi setelah beliau Nabi. Ini Nabi itu banyak namanya. Dikumpulkan oleh ulama, ketemulah 300 lebih nama. Ya.
Gitu kan? Ada nama-nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak misalnya Ustadz nih, Ustadz kalau di kampung namanya apa? Panggilan di kampung waktu kecil. Beda. Apa? Acung. Acung, kan? Ini mancung. Acung. Jangan ngacung aja. Berarti nama kecil Acung. Kalau ada sekarang orang manggil Acung, Acung, pasti mulai kan, wah ada yang tahu gue, pasti orang kampung gue nih, gitu kan? Tapi kalau panggilan Nasrullah, orang kampus nih, jamaah nih kayaknya, gitu kan? Tapi kalau manggil Acung, gitu, oh pokoknya teman deket nih. Kita kalau dipanggil dengan nama mana nih? Pak Doktor. Saya kan agak gini dikit tuh. Doktor. Abu ya, agak gaya-gayaan Ustadz dikit, ya kan? Dipanggil Arazi, bolehlah, sekolah, kampus. Kalau panggil nama kecil, saya kan punya nama kecil, Ari. Ari atau Hashim, dua nama saya nama kecil situ. Kalau orang manggil saya Ari atau Hashim, saya curiga nih, kayaknya orang kampung gua nih. Atau lewat WA gitu, lewat dulu ya, Instagram atau Facebook dulu. Kalau ada yang temen tuh pasti manggilnya pakai nama kecil. Nggak ada pakai nama Abuya, gitu nggak enak, justru nggak nyaman. Teman kecil manggil Abuya nggak enak. Walaupun adab dia begitu, nggak masalah, tapi kitanya ngerasa nggak nyaman. Dipanggil misalnya Pak dosen, kan kampus. Pak direktur itu di perusahaan. Apalagi? Mas. Wah, itu beda tuh di pasar tuh. Lagi ngantri. Ya. Kira-kira seperti itu. Bahwa Nabiullah Isa, gelarnya Ruhullah. Nah, Ruhullah Isa itu Ruhullah Saghir. Ruhullah Minor. Sedangkan ini Ruhullah Kabir. Ruh Allah Mayor. Ya. Nah, ini perbedaan nih. Wah, ke depan harus bawa buku nih, Tat. Ya. Kalau nggak hilang, Tat. Pasti hilang. Iya. Ntar pasti hilang kalau nggak ditulis. Ya, tulis kayak gitu tuh. Saya pun masih nulis. Kalau saya datang atau ngaji kepada guru saya, atau dapat isyarat begini pun saya tulis. Coret-coretan aja biar nggak hilang. Karena ilmu-ilmu begini, ya menurut saya sudah langka sih. Harus diikat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ya. Gimana terjemahannya? Ikatlah ilmumu dengan menulis, ya. Sod 72. Sod. Antum mau lihat Sod? Berarti kalau hubungannya dengan hadisnya laulaka ma khalaqtu aflaq itu bisa ada bisa. Ini pertanyaan bagus nih. Gimana dengan satu riwayat laulaka ma khalaqtul aflaq? Kalau bukanlah karena engkau wahai Muhammad tidak aku ciptakan alam. Kita luruskan dulu nih Tat ya. Ini kebetulan doktor hadisnya yang keluar ya. Bukan doktor filsafatnya yang keluar nih. Itu bukan hadis Nabi. Bukan hadis qudsi, itu namanya ilham qudsi. Ilham yang diturunkan Allah ke walinya waktu menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat 56 ayat 51. Ya benar ya? Yang lalu. Tuh kan enggak diulang kan? Surat Zariyat surat 51 apa 56? Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, aflak alam, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Ini sebenarnya dalil Nur Muhammad, Ustaz. Dalil Nur Muhammad paling sahih itu ayat itu. Coba anaknya nih sama antum. Yang paling sempurna menyembah Allah siapa? Nah, berarti alam ini dicipta karena Rasul bukan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Yang paling lengkap menyembah Allah siapa? Rasulullah. Bahasakan ulang, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Karena engkaulah yang betul-betul aku. Karena engkaulah yang betul-betul menyembah aku. Itu maknanya. Itu namanya ilham qudsi. Ya, turun juga kepada saya dapat juga kalam itu.
Tapi ini bukan hadis, ini cuma ilham. Kita harus bedakan, yang bukan hadis jangan disebut hadis. Jadi bukan hadis qudsi. Ilham kudusi. Ilham kudusi. Ya. Ilham kudusi ya ulama yang nulis. Ulama. Cuma ulama ini kan ulama ahli hakikatnya ada yang ahli hadis, ada yang enggak. Dia karena dapat kalau itu ditulis saja hadis kan, sama kayak man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Semuanya kan dari Allah juga, tapi kalau nggak turun lewat Nabi, kita nggak boleh sebut itu hadis. Kita salah adab ke ahli hadis. Tapi semua penceramah hampir semua bilang hadis qudsi semua. Iya, karena dia nggak ngerti ilmu hadis, Tat. Walaupun semua penceramah ada 1 juta, ada 1 miliar penceramah mengatakannya, yang mengerti ilmu kedokteran ya dokter bukan jamaah. Yang mengerti hadis ya muhaddis. Ya, ini PR kita nih, Tat. Saya ketemu di Malaysia, di Pontianak, di Sumatera, di Jawa, hampir semuanya mengatakan hadis qudsi, kan repot kita. Ini kan jadi senjata nanti untuk menjatuhkan ilmu tasawuf. Bukan hadis. Ya. Jadi itu penjelasan Allah itu menjelaskan sendiri kepada wali-wali Allah secara ilhami. Kan ilham gak terputus. Yang terputus kan wahyu. Ilham gak terputus, sekarang masih jalan. Detik per detik, menit per menit, jam per jam, itu wali-wali Allah dapat ilham terus. Gak wali ini, wali ono. Gak wali ono lagi gitu. Begitulah terus. Ya, antum mau tak dapat ilmu itu? Harus. Ya. Nanti yang ngurus Umi Susi itu ya. Tapi ujiannya berat. Ketemu walinya ada yang kayak Wan Sehan. Ada walinya antingan, ya kan? Ada walinya, zohirnya depan antum nggak sholat, dia sholat. Cuma diuji nih, kalau orang syariat, dia nih suuzon apa gimana? Kawan kita suuzon sama salah satu guru saya. Lah, subuh kok nggak sholat sih? Naik lantai 2, ada gurunya di situ. Yang di bawah siapa, yang di atas siapa? Itu kejadian tuh. Ya, ya begitulah. Nah, ini sudah mulai masuk nih sebenarnya ya. Jadi kita sudah masuk ke Ahmad Ruhullah. Ini baru penjelasan awal nih. Orang kan nanya dalil, ini dalilnya. Dalilnya dari beberapa surat tadi ya. Ya. Wah, udah jam 10 nih. Kasihan ini bocah-bocah nih. Gimana deh? Imut-imut amat sih pakai jilbab. Ngaji nggak ngantuk ya? Wah mantap. Kayak itu ya virus ya. Virus anaknya Buya Asfi ikut nyatet pagi. Ajib. Oke. Jadi kalau ini bagian terakhir, kalau orang ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita ini milik Allah, kembali kepada Allah. Mau kembali gimana caranya? Mau pulang ke asal gimana caranya? Kalau kita mau pulang kampung ya kita cari rumah bapak emak kita. Ada yang dituju. Coba Ustadz, iya dah. Berarti mau pulang kemana? Ada terpanggil nggak hati mau pulang kampung sekali berapa bulan? Ada ya? Ayah masih hidup? Masih. Wah semangat tuh pulang kampungnya. Aneh nih, separuh udah semangatnya hilang. Karena ayah doang yang masih hidup. Untung ada saudara. Maka semangat pulang kampungnya sudah hilang separuh. Kalau dulu tiap bulan saya pulang. Nggak ngerti gitu, mau berapa juga tiket. Kalau ibu sakit saya pulang terus. Sebulan tuh bisa 2 kali. Karena seminggu tuh pernah 2 kali. Balik kerjaan dulu. Sempat begitu. Karena jelas ibu kita, ibu fisik. Nah, ruh kita mau berpulang nih. Berpulang ke kubur, mau pulang kemana? Berpulang ke Ahmad Ruhullah. Ahmad tuh namanya, berarti belumnya nama. Kalau antum berasal dari nama itu, berarti antum punya nama juga. Nah, nama itu esok minta lewat Syekh Mansur nanti ajukan. Atau Umi buat sini Uni kali, dari majelis ini ada orang-orang yang dikumpulkan namanya untuk nama ruh. Sudah semua. Dikumpulkan semua, diajukan ya. Ada wali yang jago dalam bab ini, cuma satu aja di dunia itu.
Ya. Ini aroma apa dia, Umi? Oh, kopi. Ini apa nih? Kopi juga? Teh gula batu itu. Mantap. Oke, ya. Walinya di Indonesia. Wah, di mana-mana dia ada. Pas ke Mekah kita ketemu, ya kan? Pas di Uzbek kita ketemu, pas di sini ketemu lagi. Kita yang pusing-pusing sendiri ter. Ke langit ketemu juga lah, langitan. Udah ya, cukup ya. Udah jam 10, kasihan bocah kecil, kita ngobrol santai di sini, ya. Nanti kalau pertanyaannya berat-berat malah jadi berat-berat ntar. Semoga kajian ini bisa menjadi awal kesadaran rohani kita bahwa makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak sesederhana yang dikatakan orang. Ya. Enggak semudah itu. Jadi orang yang mati selama ini kena corona kemarin, belum tentu dia bertemu Allah. Sekarang masih ditanya-tanya sama malaikat. Masih ditanya sampai sekarang. Ya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa tubuh jasad ini dicipta dari tanah. Tapi ada yang tidak dicipta, dia dihembuskan. Nah, lalu apa hubungan yang dicipta dan dihembuskan itu? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Lah baru nyampe. Gak apa-apa ya. Ada sepupu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi nanti kenapa nih? Ruh itu kan murni. Tubuh ini kan dari tanah. Dari tanah. Ketika ditiupkan apa yang terjadi? Nah, ini yang kita bahas tar. Ya. Ada yang terjadi pada ruh. Ada yang terjadi namanya amnesia ruhani. Ruh tuh lupa kalau dia dulu siapa. Bahkan dia lupa namanya siapa, dia lupa dia dulu pernah ke siapa. Tapi ruh ini kemudian punya koneksi ke kolbu, ke diri ini melewat kolbu. Nah, si kolbu inilah media untuk menghubungkan akal kita dengan ruh. Itu sebabnya kalau orang ditalkinkan zikir nama Allah dengan teknik yang benar, itu kolbunya bergetar. Begitu. Umi Susi udah pernah ditalkin dulu waktu pengajian di Syuhada ya. Yang mana tuh? Yang Pak Bintaro bagian mana gitu dulu. Masih ingat gak, Umi? Lupa, yang ikut mewek-mewek dulu. Masih ingat gak tuh? Ya, itu rame itu, ada ibu-ibu, ada sekitar berapa ratus itu orang. Ya. Kok tiba-tiba saya janji emang bulan depan kita talkin zikir, saya bilang gitu. Nah, itu tergantung ahwal aja, Tad. Kalau nggak datang ahwalnya saya nggak mau. Percuma energinya lagi nggak keluar, terus kita talkin ya nggak ada gitaran ke jamaahnya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas sampai ke sana. Ketika ruh ditiup, apa yang terjadi, kolbu itu posisinya apa, jiwa itu apa lagi, akal itu apa lagi, itu ada semua. Tubuh itu posisinya apa dalam semua itu. Nanti insya Allah kita sampai ke sana ya, insya Allah. Semoga nanti ada yang mau mentranskrip ini dan jadi buku. Ma'rifatullah, ya. Ada ya Uni ya. Nanti ayat-ayatnya kita tolong sama mahasiswa ntar. Jadi tinggal sebutin aja ayatnya nanti di input, insya Allah. Jadi majelis ini ada hasilnya buku gitu, ya. Insya Allah. Saya udah nggak sempat nulis buku Mi. Jadi ngikutin gaya ulama dulu. Yang ikut majelis mereka lah yang nyalin. Nanti tinggal dicek tanda tangan, disebar gitu. Semoga nanti jadi ini kita bergerak lillahi ta'ala ya. Saya kalau nggak Umi Susi saya nggak mau, karena pengajian rumahan cuma ini yang saya pertahankan. Pengajian rumahan di luar udah nggak ada saya pertahankan, cuma ini yang saya pertahankan. Karena permintaannya ngaji ma'rifat, orangnya ketemu di Uzbek deh kan. Ya alhamdulillah itu anugerah ketemu beliau di Uzbek. Saya mendapatkan banyak pengalaman dengan orang-orang yang datang. Ibu ya. Suaminya nggak ikut. Belum ya. Insya Allah nanti ya. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Kita tutup lagi dengan bacaan tadi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahdatullah
Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Fatihah. Ya, ya. Demikian teman-teman, Umi Susi, sekeluarga, Asatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nushur. Nas'aluka ya Allah khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa khaira ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi syarri ba'dahu. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pemimpin kita, wakil bupati, bukan wali kota ya? Kabupaten. Kata beliau karena Ustadz ganteng, kiranya Pak Wakilnya lebih ganteng. Alhamdulillah. Sebab dulu orang terdata itu banyak campuran Arabnya dan Indianya. Asal bikin dia, aduh tuh ya. Mungkin Bangla, macam-macam lah. Alhamdulillah. Dan itu unik-unik. Ada Cinonya juga. Ini tak boleh benci ke Cina, tak boleh benci ke India, tak boleh benci ke Arab. Kita cinta semua makhluk Allah. Ya, itulah makna dari rahmatan lil alamin. Begitu juga Pak Camat, Pak Pengurus dan sahabat-sahabat kami para asatis, kawan-kawan. Ternyata ada yang jauh dari Piaman juga nih ya. Kawan dulu sama sekolah ya, ahli hadis itu, tapi pura-pura jadi awam. Nyamar dia. Baik Bapak Ibu sahabat dimuliakan Allah, tema kita apa Pak Yunus? Silsilah akidah Ahlussunnah. Sebelum mengenal silsilah akidah Ahlussunnah versi tanah datar ya, insyaallah. Ambo bertanya, si Mabua jauh atau dake? Dake dari siko. Alhamdulillah. Kumango? Dake siko jauh. Dake Pak Wakil. Alhamdulillah. Jadi nanti jelas ambo cerita yang mah. Nanti ada namanya Syekh Maksum, tapi sejarahnya perlu ditelusuri ulang ya. Syekh Maksum itu seorang ahli qalbu, dan mereka semua ahli qalbu, belajar di Mekah, Madinah. Nanti yang akan berceritakan. Yang paling tua itu Syekh Ismail Al-Khalidi As-Simaburi, begitu di kitab. Simaburi berarti orang Matu, Simabur. Maka ambo datang ke sekolah agak merinding. Wah, udah arah-arah Simabur kemana? Ya. Kami punya sanad zikir, ya. Ambo sebutkan sanad ambo. Sanadnya lah turun ke Payakumbuh, kasih 7. Tapi nak tahu di Simabur talhado dan memakai itu tidak. Ya. Kalau nak ada kita balikin soalnya. Ya, kita pindahkan kembali. Kami mengambil ilmu zikir dari Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin itu meninggal, kami masih muda, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Maulana Kasrin, masih hidup. Gurunya Syekh Nuruddin mengambil dari Maulana Ayas Sultani. Beliau murid dari Syekh Abdul Wahid As-Salihi, pendiri Perti. Beliau ngambil dari Maulana Zahid. Maulana Zahid itu masih di belakang, ada masjid Usang di belakang terminal Payakumbuh Kota Nampek. Ada namanya Masjid Usang. Tapi orang lama menulisnya Angku Soy. Nama aslinya Tuanku Syekh Zahid. Nah, jadi berubah dengan lahjah orang lokal. Beliau ngambil dari Syekh Ilyasin, itu di daerah Sungai Dareh. Setuju ya? Syekh Ilyasin mengambil ilmu zikir tuh dari Syekh Muhammad Jamil yang disebut sangat alim dan sering bersurat-suratan dengan Syekh Sulaiman Zuhdi di Mekah. Orang yang kemudian menikah aja orang Barula. Barula masuk tanah data Pak Wakil. Tapi dah kayak ke Payakumbuh ya.
Itu di Barulah ada namanya Masjid Taqwa. Kalau kita arah ke Piladang, ambulah lupa kira-kira sebelah Suuk. Kalau dari Siko kita belok arah ke situ juga. Nanti ada Masjid Taqwa, tapi sudah jadi masjid biasa. Dulu itu tempat belajar zikir, belajar kitab. Beliau ngambil dari mintuonya, namanya Syekh Muhammad Tahir Al-Khalidi, dan lama di Mekah boleh disebut Al-Makki. Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu dulu mengaji pertama ke orang Simabuah. Syekh Ismail Al-Khalidi As-Simaburi. Siapa yang bernama Syekh Ismail kok? Apakah hanya besar di Tanah Data? Enggak. Hanya besarnya di Mekah. Jadi ilmunya orang Tanah Data dulu mambiak di Mekah langsung. Di mana berguru? Di depan Masjidil Haram ada namanya Jabal Abi Qubais. Kini diambil dari pemerintah, dijadikan seperti istana lah ya. Istana. Dulu itu tempat suluk. Tempat suluk ngaji kitab. Semua tarekat ada di situ, tarekat zikir. Kini karena musuh-musuh Islam itu tahu kebangkitan rohani umat Islam ada di ahli zikir, maka mereka mencoba memisahkan ahli zikir dari umat. Maka dimunculkanlah kelompok yang atas nama agama memusuhi sufi, memusuhi ahli tarekat, yang mana mereka dulu mengislamkan negeri kita. Jadi dulu itu diambil di Mekah tuh, Syekh Ismail. Syekh Ismail berguru kepada Sayyid Abdullah Afandi Al-Makki. Beliau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di negara Arab banyak zuriat Rasulullah. Sebenarnya banyak. Akhirnya cuma bertahan di Pariaman dengan gelar Siti. Itu Siti itu artinya zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di Tanah Data ada gelar itu Pak Wakil. Tak ada. Nasab, sedangkan nasab agamu kepada ayah. Maka orang-orang Piaman, orang agam lah ya, rantaunya orang agam kan itu. Itu gala dari ayah atau dari mama? Ada DP dua-duanya. Nah, itu kelebihannya. Syekh Said Abdullah Afandi Al-Makki, guru dari Syekh Ismail itu ngambil dari Imam Khalid. Nah, Imam Khalid itu ahli akidah ahlu sunnah, berpolemik banyak dengan kelompok Syiah Mu'tazilah, kalau sekarang liberal lah ya. Jadi Sufi berlawanan dengan Syiah, tapi musuh Islam tahu. Supaya Sufi ini dijauhkan dari umat, tuduh dia jadi Syiah. Benar Bu ya? Nah, itu Buya kita tahu, beliau tamatan Azhar dan sangat mengerti pola-pola itu dari dulu. Kami dulu melihat ada kawan-kawan mau kuliah kerja nyata, ngambil bantuan buku dari suatu lembaga, dapatlah selebaran berdus-dus, isinya apa? Agama Syiah. Pas kita lihat isinya adalah penyerangan terhadap ulama-ulama ahli zikir, tapi judulnya agama Syiah. Jadi penulis tidak mengerti apa beda ahli zikir dengan Syiah. Nah, itu sanad yang pertama. Gagah tidak sanad orang Tanah Data? Silsilah ilmu orang Tanah Data gagah tidak tuh? Berkelas Pak. Dan perlu tahu, Syekh Ismail itu jadi guru di Bengkalis, orang Siak. Raja Ali Haji itu berguru ke beliau, gurunya para raja Pak. Dan beliau perdebatannya internasional, berdebat dengan banyak ulama, berdebat bahkan sesama ahli zikir. Syekh Ahmad Khatib Sambas beliau debat, Syekh Abdul Azim Madura debat. Itu biasa perdebatan, dan tulisnya pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Minang. Alhamdulillah, nanti kalau jalan-jalan ke UIN Imam Bonjol Padang, ada kawan namanya Dr. Sofyan, itu menulis S2, S3, kami bahasa Mir samo ya, S2 samo, S3 samo, menulis tentang Maulana Syekh Ismail Simabua. Dahsyat, risalahnya semua ditulis dalam bahasa Arab. Bahkan beliau
menyalin dan menulis syair-syair silsilah keilmuan zikir kepada Nabi digubah dalam bahasa Arab. Kalau bapak ibu datang ke Payakumbuh, ada surau namanya surau Sulwa. Itu mereka kalau zikir itu melagukan silsilah tuh dari Rasulullah turun kepada Abu Bakar, itu diiramakan bahasa Arab. Beliau hafal. Tapi kalau dicubur lebih kuabih lo ketua kan. Ilmu beliau itu berkembang kini di wilayah Kabupaten Lombok Kota, Payakumbuh. Jadi nasab zikirnya kini lah pindah dari orang Tanah Datar ke Payakumbuh. Maka Payakumbuh itu boleh disebut negeri 1000 suluk. Sebagaimana Kampar di Riau itu negeri 1000 suluk. Tapi gurunya 1000 suluk di mana? Di Simabuah. Itulah hebatnya orang Simabuah dulu. Kini itu yang pertama. Yang kedua tadi Kumango. Pasti tahu nama Syekh itu. Siapa nama Syekh itu? Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, Kumango. Kami sedih ya, dulu pernah ke situ sekali, tidak terawat Pak. Tidak terawat, bahkan hewan ternak itu bisa masuk ke situ. Tak tahu orang kalau yang berkubur di situ waliullah, syekh hebat, kiai dahsyat. Lebrani wak kubur orang gaya awak. Ada binatang ternak situ. Le sopan tuh. Model itu orang kita kepada wali, kepada syekh. Nya tak tahu siapa syekh itu. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi itu berguru langsung ke Madinah. Kalau tadi Mekah, poros Mekah namanya. Jadi Syekh Ismail itu imam poros Mekah orang Simabuah. Sedangkan orang Kumango, Syekh Abdurrahman poros Madinah. Beliau berguru kepada Syekh Muhammad Amin Ridwan yang mengajarkan kitab Dalail Khairat, kitab salawat. Ledo kitab salawat orang siko. Orang-orang kalau meninggal horor ya, pakai salawat. Kitab salawat, orang kalau meninggal pakai salawat nak? Dulu itu amalan buya di surau, bukan untuk orang kematian. Itu makanan pagi sore, kumpulan salawat Nabi. Kini kalau kita caliak itu buku salawat terkena doa mati, sehingga orang takut, anak-anak takut mencaliak buku salawat. Iya Ustaz, begitu nak? Ambo dulu trauma. Jadi kalau melihat kitab salawat kami takut orang gaib kami mati. Berarti ada penyimpangan, ada kejahilan yang berkembang. Syekh Abdurrahman Kumango itu mengambil langsung dari periwayat kitab itu, namanya Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Beliau mempunyai lebih dari 40 thariqat sufi, ahli hadis, ahli tafsir, mustajab doanya. Nyambung ke situ. Dia ada kawan dembo dari Piaman. Kita sebut cek sanad orang Piaman, enggak? Jadi Syekh Yasin Al-Fadani itu Al-Maki, poros Mekah tapi belakangan, wafat tahun 1990. Umurnya panjang. Orang Piaman. Jadi guru orang Arab, guru orang Suria, guru orang Turki, guru orang Yaman. Dan paling lucu apa? Kawan kita ke Al-Azhar dapat guru coba guru ke Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, Muslim dunia. Al-Fadani artinya apa? Al-Fadani, orang Padang. Padang Pariaman. itu artinya Al-Fadani. Kawan nambo Ustaz siapa namanya? Samsul siapa namanya? Samsuri ya. Maja di kampus Padang. Ketika ada syekh dari Mesir, kawannya beliau mengecek, ana syekhi Muhammad Yasin Al-Fadani qala kaza kaza. Guruku Syekh Yasin Al-Fadani berkata begini. Disalahnya oleh kawan. Ya Sidi, Al-Fadani qaryati katanya. Itu orang Padang tuh, orang kampung dan tuh. La usaddiq anta kazib.
Dan tidak percaya loh ang tutua mahanya. Malah do orang Padang salim tu katanya. Tak percaya dah. Dan beliau ngambil ilmu dari Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Amin Ridwan. Abdul Muhsin ngambil dari gurunya Syekh Abdul Rahman tadi. Ayahnya sendiri, Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Jadi bergabung mengajarkan, termasuk Dalailul Khairat, kitab salawat. Kitab tu kini dituduh kitab syirik deh kawan sebelah. Ya, nanti Pak Wakil harus paham peta-peta pemikiran itu gawat-gawat Pak Wakil. Ya. Kami dulu 2013 itu muter se-Indonesia kecuali wilayah Papua belum ditempuh. Itu menjelaskan ke dai-dai, kawan-kawan kita para pendakwah, peta pemikiran. Jadi jangan terjebak, jangan ikut tren. Harus tahu nasab silsilah. Kiranya sangat ganas. Sangat ganas. Jadi ada cara kini orang memberanguskan, menjauhkan umat dari silsilah guru-guru tuanya. Maka diseranglah sufi, dituduh sufi Syiah, dituduh sufi itu penyembah kubur, dituduh kitab-kitab yang dibacanya kitab-kitab syirik. Anak-anak muda, kawan-kawan liau je, kau lain surang. Kau tersasek surang di ahli sunnah. Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi, orang mana tadi? Komango, punya murid paling hebat. Di mana? Kabupaten 50 kota. Tuh, pindah ke situ sedanya Pak. Apa ceritanya kok? Namanya Syekh Maulana Syekh Abdul Qadim, orang Balubuh. Tahu Pak? Ya. Taram nanti Syekh Ibrahim di awal, lebih awal itu zuriat Rasulullah. Jadi kita punya kakek-kakek zuriat Rasulullah dulu di Taram tuh, Syekh Ibrahim namanya. Kalau itu Syekh Abdul Qadim. Syekh Abdul Qadim. Syekh Abdul Qadim ko sudah mengaji kepada gurunya Syekh Muhammad Saleh. Syekh Muhammad Saleh itu orang Padang Kandih, termasuk Kabupaten 5 kota. Akhirnya beliau ngajilah kepada Syekh Abdul Rahman, yang baru pulang dari Madinah, ambil kaji. Maka berangkatlah beliau ke Tanah Datar, sampai di Kumango Basuluk di situ, ambil kaji Tariqah Samaniyah dan Tariqah Jazuliyah, dan kemudian mambek Silek Kumango. Silek Kumango itu kiranya pecahan dari Tariqat Naqsyabandiyah plus sama Niyah, yang kini disyirik-syirikkan dek kawan tu. Bah kira-kira lain nama guru gadang gitu dianggap syirik dek orang tu. Lain nama Pak. Jadi kalau sampai kalamko ke orang Kumango, tolong rawat balik tempat itu. Kalau bisa kita hidupkan balik di situ. Itu tempat bersejarah. Tempat bersejarah itu poros ulama Madinah. Itu bisa jadi disertasi itu Pak. Ya. Kalau bisa di Padang kan ada UIN, ada UNAN, yang ada sejarahnya Pak, UNAN apa UNP. Nah, itu bisa kajian sejarah. Sejarah keilmuan ulama Tanah Datar. Bisa masuk, dan itu puas gitu. Kitab-kitabnya banyak, risalahnya banyak. Tapi masih tulisan tangan. Ya, ada yang di Belando, ada yang di Perpus Nasional, dan kini banyak dikumpulkan oleh adinda kami, Apriya Putra, Tuanku Muda Khalis, ahli sejarah Minangkabau sadanya Pak. Nanti kalau Pak Wakil mau menelusuri sejarah Tanah Datar, ulamanya di kepalanya sadanya. Kitab-kitabnya apa, ini silsilahnya apa. Ini punya blog namanya Surau Tua Blogspot, nanti cari. Dan itu orang internasional datang ke beliau sekedar bertanya. Ada orang cari manuskrip ya. Ilmu-ilmu orang Tanah Datar kini ditampung dari orang 50 kota. Kami berharap nanti ada saatnya pulang balik ya, amin ya rabbal amin. Maka cocoklah undang orang ahli-ahli sejarah tu, biarkannya bercerita bah hebatnya. Di situ kan ada kampus IAIN ya. Baru jadi IAIN kan, alhamdulillah. Nanti doktor-doktor di situ kan bisa cerita kalau nya ahli sejarah, insya Allah ya. Apa yang mereka ajarkan? Ini bagian akhir yang mau sampaikan.
Salah satu yang mereka ajarkan dari akidah Ahlussunnah yang ambo harapkan itu jadi tren nanti, sifat 20. Mengaji sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa. Kalau ingin membangkitkan kembali bantang tarandam kebangkitan spiritual, intelektual, akidah Ahlussunnah, mulai dari akidah yang sahih. Carilah guru yang pakar sifat 20 yang bersanad, bersilsilah, bernasab, yang bersambung nanti kepada imam-imam kau tadi. Jadi gelarnya sudah imam seharusnya, Imam Ismail, udah boleh ya. So, karya-karyanya luar biasa. Yang kini hati-hati, sifat 20 itu dianggap oleh kawan sebelah itu apa? Bid'ah, ajaran sesat. Itu cara meruntuhkan, itu biasa. Kira-kira dulu kita melakukan enggak? Ya, Allah wujud, qidam, baqa. Antum yang bisa nyanyi, Syekh. Aneh enggak bisa, Syekh. Beliau dengar langsung, ini orang Lintau. Lintau masih tanah data. Ya, kirain tanah penaki-daki. Kelok-kelok. Menyaksikan ayah beliau, Syekh Bashir, murid dari Buya Zakaria Labaisati Malalu, itu mendendangkan itu setiap pagi, ya tak? Pagi, sore, Allah wujud, qidam, baqa. Nah, itu hasilnya. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa nanti nggak hanya gerakan subuh, tapi ada gerakan melakukan antara, mensyairkan kembali, menghidupkan dan menjadikannya sebagai zikir. Kalau orang Jawa menyebutnya puji-pujian. Antara azan dengan iqamat atau sebelum azan. Dulu itu berkembang di Makkah, di Madinah, sampai datang kelompok Wahabiyah 1924, itu diberantas oleh mereka. Itu yang kita sedihkan, ya. Jadi sejarah di tanah data bukan hanya sekedar batu batikam, ya. Boleh yang rekes itu Kubur Rajo, ya, itu sejarah pra-Islam. Yang post-Islamnya, setelah Islam masuk, itu lebih canggih dan lebih bisa dipertanggungjawabkan, sebab kitab-kitabnya banyak, ya. Semoga ini awal dari pemanasan, ya. Semoga apa-apa, ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan, para asatis, angik telingonya. Kalau bisa berang kamu kan. Wassallallahu ala Muhammad. Silakan kalau ada yang didiskusikan, Pak Yunus. Ya. Boleh Bapak bertanya kalau Ada yang bertanya, Pak? Atau konfirmasi? usul ya. Usul apa? Kalau di Jawa ini sering ada kegiatan ziarah religi, wisata religi, meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Oke. Dan saya rasa di Sumbar ini berpotensi juga kalau yang dari makam-makam itu, cerita ulama, manuskrip itu dijaga dan Iya, iya. potensi wisata. Betul. Ini orang Jakarta ini, Pak, orang Cipete. Tagadai di Pekanbaru. Istri antum orang Tanah Data? Lintau. Tagadai juga Lintau. Orang Betawi. Jadi kami di Tanah Sebarang itu ada tradisi namanya ziarah. Itu berbus-bus kalau sudah ziarah. Siapa yang diziarahi? Di situ wali-wali, syekh-syekh, habib-habib. Barangkali kalau ini diekspos nanti, mungkin Pak Wakil bisa memikirkan acara aja nanti. Itu bisa diungkap kisah tadi, dan kemudian orang-orang akan berziarah. Setiap sebelum puasa, betulnya Syekh Abdurrahman Kumango itu dikunjungi. Dulu murid-muridnya bahkan sampai ke Malaysia, ya, sampai ke Aceh, sampai ke Bengkulu, sampai ke Palembang, ya, bahkan ada yang sampai Kalimantan, tapi kini tidak tahu lah, ya. Jadi kayaknya itu bisa dipromosikan, promosi wisata rohani, ya. Insya Allah kami pernah berziarah ke Uzbek, menelusuri silsilahnya Syekh Ismail. Jadi Syekh Ismail itu ilmu zikirnya berputar dari Mekah lalu ke Damaskus, Baghdad, ke India. Ada wajah-wajah India kita lihat ya. Terus kembali ke daerah Uzbek, dari Uzbek baru kembali ke
ke Baghdad dan Mekah, Madinah. Ada sekitar 9 yang kami ziarahi di Uzbek 2 tahun lalu. Alhamdulillah. Itu mereka serius menggarap wisata ziarah. Ya, semoga nanti ini buka lagi dan ada kunjungan ya para ulama, para pejabat ke sana, jadi bisa kemudian mendapat inspirasi. Itu setelah dijajah oleh Rusia. Apa itu, Ustaz? Apa hukumnya tidak bermazhab? Wah, pertanyaannya jauh ini. Baik, kita ada pertanyaan ini. Tadi usulan ya, Pak Wakil. Apa hukumnya tidak bermazhab? Kita tanya dulu, apa arti mazhab? Mazhab artinya ajaran Nabi yang disederhanakan dan dirapikan, disistematiskan oleh para imam. Muncullah puluhan mazhab, bahkan ratusan mazhab, karena imam-imam mazhab itu tidak semuanya punya murid yang ilmiah secara penulisan, maka bertahanlah cuma 4. Imam Abu Hanifah Hanafi, Imam Malik Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hambal. Mereka punya murid, itu nulis kalam gurunya, kesimpulan-kesimpulan paham gurunya memahami Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Orang awam yang beragama baru hijrah mengira imam mazhab itu membuat agama baru di dalam agama Islam, ya kan? Padahal mazhab itu bukan, tapi kesimpulan imam atau imam merapikan hadis-hadis yang berserakan. Dulu hadis-hadis kan belum dibukukan di masa imam-imam itu, kecuali cuma beberapa. Imam yang nulis buku hadis, Imam Abu Hanifah, disumpulkan dari buku beliau, jadilah mazhab Abu Hanifah. Wafat 150 Hijriah. Kini empat balik 42. Ya, Imam Malik nulis kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i kitab disimpulkan oleh beliau, jadilah mazhab. Imam kita tadi baca apa? Kunut. Itu mazhabnya apa? Syafi'i. Orang awam berpikir, yang baru belajar agama besoknya akan adu-adu. Gak boleh ikut imam mazhab, ikut langsung Rasulullah. Nah, gitu. Kini itu cara orang membrainwash kawan-kawan yang baru belajar keagamaan. Hasilnya, kawan-kawan yang sedang jos, sedang semangat ngaji, menentang imam mazhab atau bermazhab. Akhirnya muncullah kini gesekan. Mungkin di Tanah Datar belum kelihatan, Pak. Kalau di Kabupaten 50 Kota, di Payakumbuh, oh itu gesekannya dahsyat. Itu dari zaman udah mulai. Wah, antum buka rahasia nih, Ustaz. Kalau sudah mulai, harap para umarok kita, para ulama kita mulai bekerja sama, dan sampai kita kecolongan. Ya, sejarah Padri itu kan Tanah Datar, Agam, 50 Kota. Tapi Padri itu ada macam-macam. Ada Padri yang moderat, ada Padri yang ekstrim. Hati-hati, Pak. Padri yang ekstrim, orang adu ayam, itu sampai adu ayam itu dibakar. Itu dakwahnya ekstrim. Kalau Padri awal yang ada di Cangkiang dulu, Syekh Jalaluddin, itu beliau pelan-pelan. Muridnya pulang, 3 haji pulang dari Mekah, melihat pergerakan Wahabi, terinspirasi. Guru kita tuang kunan tuo kok lambiak, apa istilahnya? Lelet. Lapayah dakwah begitu. Enggak, kapan umat berubah? Akhirnya mereka enggak sabar, main bakar-bakar. Dan itu tertulis dalam sejarah. Jadi jangan dikira sejarah Padri itu aman. Sejarah Padri itu 2 jenis, Pak. Kita bisa buktikan di manuskripnya, di sejarah-sejarah lampaunya. Ya. Ada yang nggak berkaitan dengan bakar membakar itu, justru dibakar. Imam Banjol, tuanku Imam Banjol Pasaman. Jadi Pasaman, beliau Syekh Mudo. Ya. Nah, nanti kita cerita jaringan-jaringan yang lain itu. Itu jaringan tuh banyak di kepala, keluar lo sadonya abih lo katua.
Tapi kalau bercerita tentang jaringan itu yang lebih mengerti Adinda Tuanku Mudo Khalis Apriya Putra yang berceritakan. Silakan undang beliau ya, cerita tentang Syekh Abdurrahman Kumango, Syekh Ismail. Nanti dia datangkan Pak manuskrip karya ulama itu. Jadi tokoh-tokoh Bapak Ibu itu dulu, dua imam tadi itu punya karya. Lai sampai ke orang Simabua, lai sampai ke orang Kumango, lai sampai ke wilayah kita siko. Apa nama tempat kita Pak Wakil? Malana. Kan dah sampai dong. Nah itu disimpan kini deh, Adinda Apriya Putra. Manuskripnya, tulisan tangan. Kalau bisa diundang resmi, ya. Beliau ngajar di IAIN Bukit Tinggi. Ya. Taib, Ustadz apa hukumnya? Apa ini? Cinta. Imam baca tulisannya tulisan heliografi ini. Imam baca apa tuh? Oke. Imam baca kunut terus? Oh, makmum tidak. Apa hukumnya? Ini pertanyaan fikih, ini seharusnya antum yang jawab nih, Tar. Imam kunut, makmum tidak. Niatnya apa? Keluar dari jamaah atau sekedar tidak angkat tangan? Itu beda, Pak. Kalau si makmum berniat keluar dari kepemimpinan imam, maka sholatnya dihitung sendiri, tidak dapat pahala jamaah, mufaraqah namanya. Sebab hadisnya sahih, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti, maka wajib mengikuti imam. Imam sujud tilawah, ikut nggak? Padahal hadis sujud tilawah itu ya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Imam kunut, kita ikut kunut. Imam nggak kunut, kita biasa kunut, tinggalkan kunut, ikuti imam. Setiap kali ada jamaah berniat mukhalafah, mufaraqah, keluar dari imam, nanti terasa nggak nyaman di masjid. Coba rasain nanti. Ya, nah ini harus kita jaga. Belajar fikih nanti. Kami menghidupkan di Sebarang, di Jakarta sekitar, Tangerang Selatan, ya, Depok. Itu kajian dengan kitab. Kebetulan kampung kita udah kayak dengan kampus, pasti banyak doktor-doktor yang jago baca kitab. Tapi masalahnya kadang ada doktor yang pintar baca kitab tapi tidak bisa berceramah. Banyak yang begitu. Nah itu problemnya. Mulai baca kitab ngantuk orang sedonya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang sedonya. Itu banyak tuh. Buktinya banyak. Kami punya dosen di Jakarta, profesor khutbah. Baru innal hamdalillah. Itu udah tuh. Apa itu khutbah? Kapan selesainya? Aqimis shalah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu baru jago tuh. Ya, Bapak tuh yang ngacok lalu. Ya. Lain kalau ahli zikir, kalau meram apa matanya dipejam, kalbunya terbuka. Ya, itu ahli zikir. Baik, itu tentang mazhab. Jadi niatnya apa? Kalau sekedar tidak angkat tangan silakan. Tapi tidak boleh berniat keluar dari imam. Kelas? Apa hukumnya imam tidak baca basmalah dalam sholat berjamaah? Setahu kami imam bukan tidak baca, tapi tidak mengeraskan. Kalau tidak baca sholatnya tidak sah, karena basmalah bismillah al-ayah al-wahida min al-fatihah, ya. Ayat pertama dari Fatihah. Ini keluar dari perdebatan al-fiqih. Kini pakai ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu diriwayatkan secara mutawatir, itu ratusan ulama yang meriwayatkan. Maka tidak ada khilaf, perdebatan di situ. Maka nanti perdebatan hadis mengenai menjaharkan itu bisa di skip. Hadis Nabi menyebutkan bahwa Nabi yabda bilhamdulillahirabbil alamin, ada di Muslim. Nabi memulai dengan alhamdulillah. Kiranya alhamdulillah itu nama dari surat Al-Fatihah.
Seperti Nabi mengatakan yaqra bikul huwallahu ahad, bukan berarti tidak baca basmalah. Nama surat itu dulu disebut dengan nama awal pertama ayat. Ya, setelah bismillah. Hamim sajadah dan lain sebagainya. Lalu ahli Quran itu kan diriwayatkan, Pak. Quran itu diriwayatkan. Kami punya sanad Quran lah, silsilahnya. Kalau sanad Quran ke Batu Ampa, Syekh Abdurrahman Batu Ampa, Madrasah Al-Manar. Pernah dengar, Pak? Ya, cucu beliau jadi tokoh di Lajnah, udah pensiun. Buya Mazmur, udah pulang kampung ya. Itu kalau dibuka di Quran ada Lajnah Tashih. Jadi Quran itu harus ditashih. Enggak boleh sembarang-barang cetak. Itu ada nama beliau. Keberkahan doa dari kakek-kakek beliau, Syekh Abdurrahman. Itu kita riwayatkan. Di dalam riwayat Al-Quran semua sepakat Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. La khilaf, tidak ada khilaf di situ. Karena ilmu qiraat itu lebih kuat dari riwayat-riwayat tadi, riwayat Muslim itu. Imam Malik dulu di zaman Imam Syafi'i belum ada Imam Muslim, baru Imam Malik. Maka Imam Syafi'i kemudian meninggalkan mazhab gurunya. Lalu beliau mengatakan, di dalam ilmu qiraat bismillah itu mutawatir, disepakati semua itu bagian dari Al-Fatihah. Maka wajib dibaca jahar walaupun kita tidak bermazhab Syafi'i, itu menurut beliau. Tapi tetap saja beliau kalau sholat di masjid lain yang mazhabnya beda, beliau sirkan. Jadi ambo setelah tahu bab itu jaranglah tidak mengeraskan basmalah, selalu mengeraskan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih kuat ya. Jadi kawan-kawan tuh pakai hadis ahad namanya, sedangkan Al-Quran mutawatir ya. Nanti kita jelaskanlah ilmu itu. Masih ada? Ada. Kan apa ibu kabakarajo kan? Apa ini? Nggak bisa baca nih. Apa tanda-tanda Ahlussunnah wal Jamaah? Apa tanda-tanda akidah Ahlussunnah, akidah fikih, tasawuf? Okay. Guru-guru dari ulama Al-Azhar, guru-guru dari kawan-kawan kita di Al-Azhar, itu tahun 2016 membuat konferensi internasional di Chechnya, menghasilkan ijma', penguatan ijma' dahulu yang pernah disepakati. Ijma' kesepakatan ya. Apa itu? Ahlus sunnah itu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, berakidah ahlus sunnah manhaj Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu mengajarkan sifat 20. Maka bapak ibu yang sudah belajar sifat 20 dari KT itu sudah ahlus sunnah. Alhamdulillah. Kini mau diganti orang tuh, uluhiyah, rububiyah, asma sifat namanya. 3 tauhid. Kini lah masuk ke buku-buku sekolah, masuk ke pesantren modern. Maka ini agak udah mulai menyeramkan ini, Pak. Pertarungan ilmu akidah, keyakinan di dunia pendidikan mulai menyeramkan. Ya, ambo agak ngeri-ngeri sedap ngelihatnya. Tahu ISIS, Pak? ISIS tahu? ISIS itu akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma sifat, disebut 3 tauhid. Itu menghalalkan darah orang. Itu yang disebut akidah Wahabiyah itu. Tapi orang Wahabi, Salafi cuci tangan. Padahal itu muridnya yang mengajarkan akidah di ISIS. Syekh Madkhali punya murid menjadikan akidah orang ISIS itu akidah Wahabi dan beringas. Itu yang mau dihidupkan untuk memecah umat Islam. Dari poros lain ada Syiah. Jadi nanti Indonesia, mereka lagi sorot, Pak. Nah, ini kabar buruk ini. Indonesia lagi disorot. Orang awak itu kan terbuka, sangat terbuka. Kecuali orang Minangkabau, tol sana jadi-jadi. Ya kan? Lagi disorot, mereka lagi berebut. Wahabiyah dijadikan alat memecah aswaja Ahlussunnah. Kelemahan itu nanti dimanfaatkan oleh Syiah dari Iran, Wahabi dari Saudi dan sekitarnya. Lagi dimanfaatkan, Pak. Dan mungkin barangkali nanti pas pilpres berikut nanti banyak yang nyusup itu. 2024. Itu nanti akan terjadi, Pak. Kita nggak tahu. Mungkin setelah itu wallahu alam. Suriah
sampai sekarang berhenti nggak perang? Itu isunya apa? Syiah Wahabi. Ayah dari guru kami dibunuh sedang ngajar, Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti. Dibunuh Pak, lagi ngajar tafsir di mimbar gitu, nggak buka tafsir, dibom, nggak mati. Tiba-tiba ada penyusup berdiri, tembak, mati. Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti. Kami dulu mengajarkan kitab itu di UIN, ya. Pak, kira-kira akan kita biarkan? Hah? Mau diam? Mau tetap tidur? Kami tidak mau polemik, Ustaz. Ke laut aja ya. Nggak bisa, kita harus mulai buat daurah-daurah Ahlussunnah ya, teman-teman Nazar nih ilmunya banyak, kelebihan energi, tapi nggak ada yang memanfaatkan. Nanti buat TMUI di mana, di madrasah, buat daurah-daurah Ahlussunnah, daurah kajian sifat 20 gitu. Nanti kalau perlu kita datang ya, insya Allah. Daurah sejarah nanti kita duet dengan Adinda Apriya Putra ya, Tongku Mudo Khalis, insya Allah. Kita buat petanya Pak, biar ketahuan sejarah hebat kita, insya Allah. Orang kalau tahu sejarahnya dia akan bangkit. Kalau nggak tahu sejarahnya ya lalu pura-pura bongak ya, emang ya bongak ya. Yang kedua, ciri Ahlus Sunnah bermazhab yang 4 atau salah satunya. Kita di negeri kita, mazhab kita apa? Syafi'i. Mereka mengatakan, harus ikut salaf. Salaf itu artinya apa? Ulama terdahulu abad pertama, kedua, ketiga. Imam 4 itu semuanya dari abad kedua, ketiga. Abu Hanifah abad kedua, Imam Malik abad kedua, Imam Syafi'i abad kedua masuk ketiga, Imam Ahmad abad ketiga 241 Hijriah, Hanbali. Mereka lagi batalkan Pak semua itu. Yang ketiga ini yang paling berat. Seorang takut disebut gila. Ayo, kalau batarikat gilu. Nah, itu isu-isunya dulu. Apa? Bertasawuf tariqat Imam Ghazali, Imam Junaid. Dari Imam Junaid, Imam Ghazali itu muncullah nanti Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syaziliyah, Syatariyah, banyak nama tariqat. Di Indonesia ada lembaga khusus yang kemudian memonitor itu, namanya Jatman. Tapi karena Jatman berafiliasinya dengan salah satu organisasi besar yang orang Minang mungkin tidak cocok sebagian, kan tidak laku Jatman di situ. Ya, tapi prakteknya banyak di negeri kita. Ya, disebut thariqah sahihah atau mu'tabarah. Jadi pencirian akidah Ahlussunnah yang moderat itu, ia belajar sifat 20. Yang kedua, ia berfikih, minimal fikih Syafi'i. Yang ketiga, ia belajar zikir. Caranya bertarikat sufi yang bersanad kepada Rasulullah. Kalau tidak boleh lah dah. Karena banyak ada tarekat setan ada ya. Ini kalau udah bertarekatnya tidak perlu sembahyang lain. Kenapa Pak sembahyang? Tonolah di badan Pak. Nah, itu bahaya tuh. Itu bukan sufi itu. Awak tonolah. Wah, kecilnya. Itu bukan sufi Pak. Itu baru disebut kebatinan Syiah. Tapi itu bukan Syiah. Ya, orang Syiah dulu gitu keyakinannya. Lebih kurang itu Bapak Ibu pemanasan harapan kami, apa yang dulu pernah berjaya di negeri Tanah Datar.